Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman. Ini adalah video pertama saya di channel ini. Sekilas, channel ini mungkin akan lebih fokus pada kajian-kajian sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan, atau mungkin nanti random tergantung perkembangannya. Oke, di video pertama ini saya ingin menjelaskan terkait indeks pembangunan manusia yang ada di kabupaten saya, yakni Kabupaten Bangkalan, terutama pada aspek pendidikannya. Jika teman-teman tertarik bisa dicek sampai akhir, tapi jika dirasa teman-teman sudah paham, tidak perlu karena ini akan membuang-buang waktu kalian. Oke, langsung saja. Pertama, kemarin saya mencoba mengklasifikasi beberapa wilayah yang masih masuk kategori sedang dalam capaian IPM-nya, yakni ada Situbondo, Bondowoso, Pacitan, Probolinggo, Lumajang, Jember, sama Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan. Nah, dari 10 wilayah tersebut, saya mencoba kembali pada capaian IPM pada 2013. Nah, pada 2013 lalu, dari 10 wilayah tersebut, masih ada 6 wilayah yang memiliki permasalahan pada aspek pendidikannya, yakni Lumajang, Probolinggo, Pacitan, Jember, Bangkalan, dan Sampang. Enam wilayah ini, anak-anak usia 7 tahun itu tidak memiliki harapan lama sekolah sampai lulus jenjang SMA. Pertama itu ada Sampang yang poinnya hanya 10,2. Jadi pada 2013, anak-anak usia 7 tahun di Sampang itu tidak memiliki peluang harapan untuk menyelesaikan pendidikan SMA. Jadi hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Lalu ada Lumajang dan Bangkalan yang poinnya itu 10,94 dan 10,96, dan selanjutnya Probolinggo, Pacitan, dan Jember. Teman-teman bisa cek sendiri datanya. Nah, setelah 10 tahun lalu, yakni saat ini 2023, keenam wilayah ini harapan lama sekolah masyarakat di sana itu meningkat 1 sampai 2 tahun, kecuali satu wilayah yakni Bangkalan. Pertama, Kabupaten Sampang itu meningkat 2,19 tahun sehingga menjadi 12,39 tahun. Artinya, anak-anak usia 7 tahun yang pada 2013 lalu di Kabupaten Sampang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan jenjang SMA sampai lulus, saat ini anak-anak usia 7 tahun di Sampang itu memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan SMA mereka. Bahkan mungkin mereka bisa menempuh pendidikan diploma 1. Lalu di Jember yang meningkat 1,57 sehingga menjadi 13,44. Artinya anak-anak usia 7 tahun di Jember sekarang ini sudah memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan hingga ke diploma 1. Peningkatan tersebut juga terjadi di Probolinggo, Pacitan, dan Lumajang. Sedangkan di Bangkalan hanya naik 0,95 tahun. Artinya anak-anak di Kabupaten Bangkalan saat ini yang usianya 7 tahun itu masih belum memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan hingga lulus SMA. Oke, kita lihat perkembangan indeks pembangunan manusia antara Sampang dan Bangkalan. Kita coba lupakan dulu 4 wilayah lain. Di sini bukan bermaksud untuk adu-aduan, tetapi di sini jujur untuk melihat seberapa serius sih masyarakat, tentu rakyat dan pemerintah dalam meningkatkan harapan lama sekolah bagi masyarakat. Berikut saya tampilkan, teman-teman bisa melihat bahwa ada kemandekan dalam peningkatan harapan lama sekolah masyarakat Bangkalan. Jadi selama 5 tahun itu hanya naik 0,01 poin. Jadi pada tahun itu sangat tidak terlihat perubahan pada harapan lama sekolah masyarakat. Kita bisa lihat ini ada kecenderungan untuk naik poinnya sehingga saat ini setelah 10 tahun Kabupaten Sampang mampu meningkatkan harapan lama sekolah masyarakat hingga 2 tahun lebih. Sedangkan Bangkalan itu tidak sampai 1 tahun. Sehingga anak-anak di Bangkalan saat ini tetap tidak memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan hingga lulus SMA. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kondisi pendidikan Bangkalan yang sebenarnya, karena ketika kita berbicara capaian indeks pembangunan manusia pada aspek pendidikan, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pendidikan. Tentu arti masyarakat di sini kita tidak boleh melampiaskan semuanya kepada rakyat yang tidak mau berpartisipasi, tetapi juga kepada pemerintah, bagaimana pemerintah itu memberikan fasilitas kepada rakyat. Oke, kita coba lihat. Beberapa bulan lalu saya menemukan berita di Jawa Pos Radar Madura bahwa dari
600 sekian sekolah dasar negeri di Bangkalan, ada 500 sekian yang bangunannya itu rusak parah dan rusak sedang. Sebagai salah satu bukti saya coba tampilkan ini salah satu SD di daerah saya. Di desa tersebut ada 3 sekolah dasar negeri, namun 2-nya ditutup dan tinggal 1 sekolah dasar. Dan sebenarnya sekolah dasar ini memiliki 6 ruangan, hanya saja 3 ruangan tidak bisa dipakai sehingga 1 ruangan itu diisi oleh 2 kelompok belajar, kelas 1 dan kelas 6, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 2, dan ini tanpa pembatas antar kelas. Dengan lingkungan belajar yang seperti ini, tentu kita tidak bisa menjamin bahwa proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan maksimal. Apakah siswa akan tergugah untuk mengetahui lebih dalam ilmu yang ia pelajari, dan tentu juga kita sangat tidak bisa untuk menjamin apakah siswa akan terdorong untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya. Sedangkan pada pendidikan tingkat dasar saja, ia sudah memperoleh lingkungan belajar yang kurang mendukungnya dan fasilitas yang tidak mendorongnya untuk lebih tahu tentang ilmu pengetahuan. Nah, disinilah perlunya kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk partisipasi mereka. Saya pribadi mempertanyakan apa sebenarnya kepentingan yang sedang diupayakan oleh pemerintah dibandingkan dengan kepentingan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Oke, rumor yang beredar adalah tanahnya bermasalah, tanah Caton, lalu dananya tidak ada. Padahal kan sebenarnya pemerintah adalah yang memiliki sistem. Pemerintah berhak untuk mengubah sistem tersebut. Sebenarnya mereka bisa saja mengubah sistem tersebut untuk kebaikan masyarakat bersama, terutama untuk kebaikan pengetahuan masyarakat ke depannya. Lalu permasalahan pendanaan, ini menjadi fakta yang membuat saya heran ketika dana untuk pendidikan tidak ada, tetapi dana untuk dikorupsi itu ada. Jadi maksudnya kita sudah membayar pajak untuk membayar kinerja kalian. Seharusnya pemerintah bisa dong menemukan solusi. Ini loh, anak-anak kita tidak dapat memperoleh kegiatan belajar yang nyaman, tidak bisa memperoleh fasilitas pendidikan yang layak untuk mereka. Lalu, apakah mungkin kita bisa berpartisipasi dengan semangat dalam pendidikan ketika fasilitas yang kurang mendukung? Kami diberikan hak bahkan kewajiban untuk belajar, untuk berpengetahuan, untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, tapi pertanyaannya di mana kita akan belajar? Itu permasalahannya. Mungkin itu salah satu dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang ada di Bangkalan, yang sebenarnya tidak hanya di pendidikan dasar, bahkan di pendidikan menengah pertama, menengah atas, apalagi yang SMK, terutama yang swasta, belum lagi permasalahan pendidikan di tingkat universitas atau sekolah tinggi. Teman-teman bisa bantu komentar permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh wilayah kalian, karena sebenarnya kita perlu untuk mengungkap hal tersebut. Jika kita tidak mengungkapnya, maka adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, atau mungkin anak-anak kita selanjutnya, itu tetap tidak akan memperoleh hak pendidikannya. Sebelum video ini ditutup, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak menyalahkan atau menyerahkan permasalahan ini semata-mata kepada pemerintah ataupun masyarakat. Tentu dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan ini perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dan pemerintah memfasilitasi. Karena pemerintah yang hanya memiliki kekuasaan, kebijakan, dan pendanaan. Jika fasilitasnya tidak ada, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pendidikan? Itu teman-teman. Terima kasih.